Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fernando Binsar Simbolon dengan NIM B1A123402. Mata kuliah Hukum Lingkungan Internasional dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH. Saya di sini ingin menyampaikan resume tentang hukum lingkungan internasional pada bab yang keempat, yaitu judulnya pengendalian pencemaran hujan asam. Baik, yang pertama itu adalah bagian A, yaitu D1979 LRTAP. Dua prinsip internasional territorial sovereignty dan territorial integrity menyulitkan penyelesaian sengketa pencemaran udara. Teritorial ini membolehkan negara menggunakan teritorial tanpa memikirkan dampak bagi negara lain. Sedangkan territorial integrity melindungi negara dari dampak merusak aktivitas negara lain. Sedangkan pada tanggal 13 November 1979, EEC mengadopsi konvensi LRTAP untuk mengatur pencemaran udara lintas batas. Tetapi konvensinya hanya mengatur pertukaran informasi tanpa menetapkan tujuan atau penegakan hukum. Negara-negara peserta berkomitmen untuk membatasi pencemaran, tetapi tidak ada kekuatan untuk memaksa. Ini mendorong negara-negara yang terdampak untuk meminta peraturan yang lebih lanjut. Untuk yang selanjutnya itu B, D1985 SO2 Protokol. Pada Juli 1985, Lembaga Eksekutif LRTAP menetapkan protokol SO2 untuk mengurangi emisi sulfur setidaknya 30% secara rata. Namun, mekanisme flat rate mendapatkan kritik dari tidak efisien dalam menangani dampak lintas batas, tidak mengarahkan pada sumber emisi spesifik yang harus dikurangi, dan tidak mempertimbangkan interaksi emisi sulfur dan zat lain. Faktor-faktor ini harus diperhitungkan dalam pembuatan protokol baru. Bagian C, Protokol NOx 1988. Pada 1 November 1988, Lembaga Eksekutif LRTAP mengadopsi protokol NOx yang membekukan emisi nitrogen oksida pada level 1987 dan mengharuskan pengurangan lebih lanjut. Protokol ini menggunakan pendekatan atau beban kritis untuk menentukan target pengurangan emisi berdasarkan tujuan lingkungan. Beberapa negara tidak puas dengan pembekuan ini. 12 dari 25 negara penandatanganan mengusulkan pengurangan 30%, sementara kelompok lingkungan yang menuntut pengurangan hingga 75%. Bagian D, Devolved Organic Compounds Protocol. Protokol ini bertujuan membatasi emisi VOCs dan pembentukan ozon. VOCs berasal dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil dan penguapan produk berbasis pelarut. Protokol menggunakan dua mekanisme. Yang pertama mengatur 3 opsi dan membekukan dan mengurangi emisi VOCs. Dan yang kedua menerapkan kontrol berbasis teknologi untuk sumber sekunder seperti bermotor. Pada mekanisme pertama, negara-negara anggota diberikan 3 opsi, membekukan atau mengurangi emisi VOCs. Yang opsi pertama yaitu setiap negara anggota diharuskan mengurangi emisi VOCs tahunannya sampai 30% menjelang tahun 1999. Menggunakan level emisi tahun 1988 atau level tahunan lainnya selama periode 1984 sampai 1999 sebagai dasar pengurangan. Opsi yang kedua dikhususkan bagi negara anggota yang emisi berkontribusi pada konsentrasi tropospheric ozon di kawasan di bawah yurisdiksi negara lain. Negara-negara ini diminta untuk mengurangi emisi VOCs tahunannya setidaknya 30% menjelang tahun 1999, serta menjamin total emisi VOCs nasional tidak melebihi level 1988. Opsi yang ketiga yaitu diterapkan kepada negara anggota dengan emisi VOCs di tahun 1988 tidak melebihi 500.000 ton. Negara tersebut dapat membekukan emisi menjelang tahun 1999 dan kemudian menguranginya hingga 30%. Pada mekanisme kedua, negara-negara anggota diminta untuk mengadopsi teknik terbaik yang tersedia dalam ekonomis atau BATEF untuk sumber-sumber tetap dan bergerak. Yang pertama, dalam waktu 2 tahun setelah protokol berlalu,
negara anggota harus menerapkan standar emisi untuk sumber baru dan produk berbasis pelarut, serta mempromosikan sistem pelabelan untuk produk tersebut dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian emisi. Yang kedua, dalam waktu 5 tahun setelah berlakunya protokol, negara anggota wajib mengadopsi BATEF untuk sumber air yang ada dan mengurangi emisi dari sumber distribusi bensin dan pengisian bahan bakar kendaraan dengan mempertimbangkan Aneks 2 dan Aneks 3. Bagian E, D1944 Further Reduction of Sulfur Emission Protocol. Protokol ini melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi sulfur. Negara anggota dengan kawasan lebih dari 2 juta kilometer bersangkar harus memenuhi batas emisi sulfur yang setara dengan 1990 atau berdasarkan protokol SO2 1983 dengan pengurangan minimal 30%. Pendekatan flat rate diganti dengan pendekatan retail loads yang memerlukan informasi tentang emisi dan biaya pengurangan. FD 1998 Heavy Metals Protocol diadopsi pada 24 Juli 1988. Protokol ini bertujuan mengurangi emisi 3 logam beracun, yaitu kadmium, lead, dan merkuri. Di bawah level 1990, protokol ini menetapkan batasan ketat untuk sumber emisi dan mendorong penggunaan Batch Affiliate Technology atau BAT. Negara anggota harus menghentikan penggunaan bensin bertimbal dan mengelola produk yang mengandung merkuri seperti alat ukur dan lampu pijar. Bagian G, D1998 Persistent Organic Vertical Protocol. Protokol ini dibuat untuk mengatasi emisi persisten organik poluan atau POP yang berdampak merusak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Kewajiban umum negara anggota adalah mengeliminasi zat-zat tertentu yang tercantum dalam aneks protokol dan memastikan bahwa penghancuran dan pembuangan dilakukan secara ramah lingkungan sesuai dengan Basel Convention of the Control of the Transboundary Movement of Hazardous Waters is disposal. Bagian G, Protokol Genterbat 1999. Protokol Genterbat yang ditandatangani pada 30 November 1999 menetapkan batas tertinggi emisi untuk tahun 2010 untuk 4 polutan sulfur, NOx, VOCs, dan amonia. Setelah implementasi, emisi sulfur diperkirakan berkurang 63%, NOx 41%, VOC 40%, dan amonia 17% dibandingkan pada tahun 1990. Sekian video dari saya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan selama penjelasan video atau kekurangan dalam penyampaian kata-kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi.